Halo teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap putusan hakim dalam kasus Harvey Muiz, yakni korupsi tata niaga timah di dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Putusan hakim tersebut akan saya analisis menggunakan perspektif aliran filsafat hukum utilitarianisme. Sebelum menjelaskan hasil analisis saya terhadap putusan hakim tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aliran utilitarianisme. Aliran utilitarianisme merupakan salah satu aliran filsafat hukum. Aliran ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf van Gelder dengan memegang prinsip bahwa manusia harus melakukan tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Atas dasar tersebut, suatu perbuatan dianggap baik ketika perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Sama halnya dengan undang-undang, suatu peraturan perundang-undangan dilihat atau dinilai bahwa undang-undang itu baik dengan cara melihat apakah undang-undang itu memberikan manfaat yang besar bagi sebagian besar orang atau masyarakat ataukah tidak. Teori utilitarianisme menekankan pentingnya akibat baik dari sebuah tindakan, dalam hal ini hukuman atau pemidanaan. Apabila akibat dari hukuman tersebut baik bagi kepentingan banyak orang, maka hukuman tersebut juga dapat dibenarkan. Karena apabila hukuman bermanfaat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak warga negara, dengan demikian telah mengontrol kejahatan, maka hukuman tersebut dapat dibenarkan karena telah menciptakan keamanan dan kebahagiaan bagi publik. Deskripsi kasus korupsi Harvey Muiz. Harvey Muiz telah melakukan korupsi tata niaga timah di dalam wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang menyebabkan kerugian bagi negara sebesar 300 triliun. Adapun rincian kerugian tersebut terdiri dari yang pertama, kerusakan lingkungan atau ekologis, yaitu kerusakan hutan dan lahan sebesar 271 triliun, kemudian yang kedua, kerugian ekonomis lingkungan sebesar 30 triliun, dan yang ketiga, biaya pemulihan lingkungan sebesar 2 triliun. Kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis yaitu 20 tahun hukuman penjara dan pengembalian atau ganti rugi kepada negara sebesar 420 miliar. Dan apabila Harvey Muiz tidak mampu mengganti atau membayar kerugian tersebut, maka dapat diganti dengan denda kurungan selama 10 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap putusan hakim dalam kasus Timah yang dilakukan oleh Harvey Muiz berdasarkan perspektif aliran filsafat hukum utilitarianisme. Dalam teori ini, hukuman dianggap baik jika ia menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar bagi masyarakat luas dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh pelaku. Realita kasusnya, kasus korupsi di PT Timah tersebut merugikan lingkungan dan perekonomian negara mencapai angka yang sangat fantastis dari perkiraan awal sebesar 271 triliun, kemudian berkembang menjadi 300 triliun. Menurut analisis saya, berdasarkan aliran tersebut, hukuman pidana dan denda yang divonis oleh hakim kepada Harvey Muiz sangat tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh negara. Tentunya masyarakat atau kerugian yang dialami oleh masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan kenikmatan hasil korupsi yang dirasakan oleh Harvey Muiz. Dalam hal ini, masyarakat merasa tidak bahagia karena uang negara dirampok tanpa pengembalian yang utuh. Yang kedua, efek pencegahan sebagai tujuan utama. Utilitarianisme membenarkan hukuman hanya untuk mencegah kejahatan yang sama terjadi di masa depan. Ada dua jenis pencegahan dalam kasus ini. Yang pertama, bagi Harvey Muiz agar dia tidak melakukan kejahatan yang sama di masa depan. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat umum adalah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.
Hukuman saat ini dianggap gagal secara utilitarian karena jika pelaku korupsi 300 triliun hanya diberi hukuman penjara 20 tahun dan juga denda sebesar 420 miliar yang bahkan bisa diganti dengan hukuman kurungan selama 10 tahun, tentu saja secara matematis akan sangat menguntungkan bagi para koruptor dan bisa dianggap sebagai investasi yang sangat menguntungkan para pelaku korupsi. Pelaku tentu saja akan berpikir lebih baik saya menderita di penjara selama 20 tahun, tetapi keluarga saya hidup aman dan tetap kaya raya dengan sisa triliunan yang tidak disita. Selanjutnya untuk denda sebesar 420 miliar, tentu saja kebanyakan pelaku akan memilih jalan untuk menjalani masa kurungan selama 10 tahun daripada membayar kepada negara sebesar 420 miliar. Hukuman tersebut tentu saja tidak efektif karena gagal menciptakan rasa takut bagi para pelaku atau bagi para calon koruptor lain. Agar hukuman bagi Harvey Muiz menjadi lebih etis dan efektif berdasarkan aliran utilitarianisme, maka menurut saya hukuman bagi Harvey Muiz seharusnya adalah yang pertama, pemiskinan total atau restitusi penuh. Hukuman seharusnya mencakup pengembalian seluruh nilai kerugian ekonomi termasuk biaya pemulihan lingkungan. Tanpa ini tidak ada kemanfaatan bagi publik yang dirugikan. Yang kedua, hukuman harus menimbulkan efek jera secara maksimal. Jika hukuman penjara tidak efektif, maka utilitarianisme ekstrim bahkan melegitimasi hukuman mati ataupun kerja paksa jika terbukti secara efektif menekan angka korupsi secara nasional demi kebahagiaan seluruh rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan distributif. Uang hasil sitaan seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk mengembalikan hak warga negara seperti perbaikan infrastruktur dan pendidikan agar manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.